Pemirsa, kita kembali ke tanah air. Kebakaran melanda bangunan rumah padat penduduk warga di Jalan Kemayoran Gempol, Kemayoran, Jakarta Pusat dini hari tadi. Warga sekitar pun panik berhamburan serta menyelamatkan dirinya dan barang berharga di tempat yang aman. Petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan karena hembusan angin yang sempat kencang. Material bangunan yang terbuat dari bahan kayu dan triplek juga membuat api menyambar sangat cepat ke bangunan lainnya. Ya, pemirsa, kebakaran melanda kawasan padat penduduk di Kemayoran, Jakarta Pusat. Kita menuju lokasi, sudah ada reporter TV One Yunike Suwandi di sana. Yunike, bagaimana kondisi di sana? Apakah api masih berkobar? Ya, selamat pagi Ninda, Riki dan juga pemirsa TV One. Benar sekali bahwa terjadi kebakaran, bahkan hingga saat ini api juga masih berusaha untuk dipadamkan mulai dari pukul 1 kira-kira dini hari pagi tadi. Memang yang menjadi kendala adalah selain adanya angin karena tadi juga cuaca karena sempat hujan besar juga dan juga sekarang memang lagi berhenti begitu ya. Memang selain itu juga karena juga rumah padat penduduk yang terbakar di daerah Kemayoran atau tepatnya di Jalan Kemayoran Gempol ini juga terbuat dari semi permanen atau terbuat dari bahan-bahan yang mudah terbakar seperti kayu, triplek, seng dan juga semacamnya. Dan juga sampai saat ini juga ada 34 unit pemadam kebakaran serta 145 personil yang dikerahkan untuk memadamkan api dan juga kira-kira ada 1.000 rumah semi permanen yang sudah terbakar dan itu pun juga mungkin akan menyebar begitu ya Ninda, Riki dan juga pemirsa TV One, karena memang saat kami menuju ke TKP itu tadi memang tadinya hanya ada beberapa rumah saja, namun karena balik lagi seperti yang tadi informasi yang saya sampaikan bahwa rumah semi permanen ini terbuat dari kayu dan juga bahan-bahan yang mudah terbakar, jadi api tersebut mudah menyebar ke rumah-rumah sekitarnya. Dan selain itu juga ada kendala lainnya seperti air yang menjadi sumber dari pemadam kebakaran itu sendiri yang susah untuk diambil sumbernya, menjadi sulit untuk memadamkan api-api yang ada di rumah semi permanen tersebut. Sampai saat ini pemirsa, api masih berusaha untuk dipadamkan dan kami tentu akan mengabarkan data-data pasti seperti berapa jumlah rumah yang pastinya terbakar, serta juga kami masih melihat tadi para penduduk juga sudah berhasil untuk mengevakuasi barang-barang yang ada di rumah masing-masing. Seperti itu Ninda, Riki dan juga pemirsa TV One. Kembali ke Anda di studio. Yunike, pertanyaan dari kami, apakah sudah ada tenda-tenda yang didirikan untuk tempat tinggal sementara bagi para pengungsi, mengingat daerah setempat sekarang cenderung hujan di sana, Yunike? Ya, Riki, memang kalau untuk tenda pengungsian sendiri kami belum melihat adanya yang dibangun karena memang masih fokus untuk memadamkan api yang ada. Namun untuk para penduduk sudah mulai berhasil dievakuasi semua, udah mulai mengevakuasi diri semuanya, termasuk juga barang-barang yang bisa untuk mereka selamatkan begitu ya, seperti barang-barang rumah tangga, kipas angin, mesin cuci, kulkas, dan juga barang-barang alat-alat rumah tangga lainnya. Seperti itu, Riki. Apakah diperkirakan sudah ada jumlah korban yang teridentifikasi atau masih dalam masa pencarian? Kalau untuk korban sendiri, Ninda, kami tidak mendengar adanya korban jiwa. Karena tadi saat kami datang itu semua warga keadaannya udah di luar rumah atau di luar bangunan semuanya. Namun kalau untuk korban yang rumahnya terbakar, kami belum mendapatkan pastinya, data pasti berapa jumlah kepala keluarga kah yang rumahnya terbakar. Namun
dapat informasi kami tadi, kami dengar ada kira-kira 1.000 rumah semi permanen yang terbakar hingga saat ini. Itu pun masih belum data pasti karena memang kami masih mencari informasi dan dari tim pemadam kebakaran itu sendiri juga masih fokus dalam memadamkan api yang sampai saat ini masih menyala. Seperti itu, Ninda. Ini kok kami mendengar data Anda lebih kurang 1.000 rumah yang terbakar. Apakah Anda sudah memberikan informasi ada korban? Apakah itu korban jiwa mungkin atau mungkin ada yang luka-luka, Yuniko? Iya, Riki. Untuk korban jiwa sendiri itu kami tidak mendengar adanya korban jiwa. Kalaupun korban luka-luka, kami pun tidak mendengar adanya korban luka-luka. Namun untuk korban yang rumahnya terbakar itu kami masih mencari tahu data pastinya. Untuk 1.000 lebih korban yang rumahnya terbakar, berapa kepala keluarga dan berapa jiwa yang rumahnya terbakar, dan juga berapa yang kira-kira harus mengungsi ke pos pengungsian, yang sebenarnya juga pos pengungsiannya belum kami lihat dibangun, dan kami juga belum melihat kira-kira di manakah pos pengungsian itu nantinya akan dibangun, berhubung memang tim dari pemadam kebakaran masih berfokus untuk memadamkan api yang ada, karena lagi-lagi seperti yang sudah saya sampaikan, karena api cukup mudah untuk menyebar luas karena bahan dari rumah semi permanen yaitu yang terbuat dari kayu dan juga triplek, dan juga angin dari cuaca yang memang pada dini hari sampai pada saat ini itu berangin, begitu Riki. Yuniko, kami melihat di belakang Anda arus lalu lintas ini masih berjalan dengan lancar. Apakah ada kendala atau memang ada peralihan jalur? Kalau untuk peralihan jalur sendiri, Ninda, itu memang tidak ada peralihan jalur. Mungkin ada peralihan jalur karena memang adanya selang dari pemadam kebakaran itu sendiri. Namun kalau untuk secara disengaja adanya penutupan jalan, adanya peralihan jalur dari satu jalur yang tempat saya mengabarkan saat ini. Jadi yang seharusnya ada 2 jalur, yaitu jalur cepat dan juga jalur lambat. Itu jalur untuk khusus yang jalur lambatnya sendiri itu ditutup hanya sampai satu rambu kira-kira begitu ya. Itu pun karena hanya selang pemadam kebakaran. Jadi itu untuk mengamankan para pengendara untuk menghindari selang agar tidak terinjak seperti itu. Jadi nanti jika pemirsa TV One yang mungkin akan melewati jalur dari daerah Kemayoran yang menuju ke arah Kemayoran ataupun lebih tepatnya di Jalan Kemayoran Gempol begitu ya, tidak ada penutupan jalan yang begitu berarti begitu ya, atau mungkin ini pun masih daerah sepi seperti itu ya pemirsa. Jadi masih kondusif keadaannya di daerah saya mengabarkan saat ini, begitu Ninda. Yuniko, apakah Anda bisa memberikan informasi dari sekian ribu dugaan bangunan terbakar, apakah termasuk di dalamnya fasilitas umum seperti rumah ibadah, sekolah atau hal lain, Yuniko? Ya Riki, kalau untuk data-data seperti itu kami masih terus mencari tahu. Memang karena kami juga belum bisa melihat secara langsung begitu ya, apa sajakah yang terbakar, apakah hanya rumah penduduk ataukah hanya pertokoan, ataukah hanya rumah dagang, ataukah mungkin ada sekolah yang terbakar seperti itu, karena memang kami belum bisa menanyakan langsung kepada pihak-pihak yang bisa memberikan data secara langsung begitu ya. Kami juga tadi hanya bisa berbincang dengan warga setempat, itu pun pada saat api masih belum terlalu menyebar. Ketika api sudah lebih menyebar lagi, itu warga sudah fokus untuk mengevakuasi barang-barangnya lagi, untuk mengambil barang-barang rumah tangga yang mereka bisa lindungi begitu ya, seperti yang tadi sudah saya sebutkan, seperti mesin cuci, kulkas, bahkan mereka melindungi hewan peliharaan mereka sendiri atau bahkan motor-motor yang mereka miliki di rumahnya masing-masing. Seperti itu, Riki. Yuniko, kami ingin memastikan sekali lagi apakah Anda sudah mendapatkan informasi dugaan sementara penyebab kebakaran di sana, Yuniko?
Kalau untuk dugaan juga kami belum bisa menyebutkan, Ricky, apakah kira-kira dugaannya apakah memang adanya kebocoran gas ataupun adanya arus listrik yang korslet. Namun juga Ricky, ini sebetulnya menjadi himbauan juga sebenarnya bagi masyarakat setempat karena ini kami setelah berbincang-bincang bersama dengan salah satu warga yang tinggal di daerah Kemayoran ini menjadi daerah bisa dikatakan daerah ketiga dalam bulan ini yang terbakar setelah di daerah lainnya ataupun mungkin masih di dekat-dekat daerah tempat saya mengabarkan saat ini yang menjadi tempat kebakaran gitu ya. Jadi memang mungkin karena daerah-daerah di Jalan Kemayoran Gempol ini atau di sekitaran Kemayoran ini adalah rumah-rumah yang padat penduduk dan juga rumah semi permanen ini mudah terbakar. Jadi ini menjadi himbauan juga bagi para pemirsa TV One untuk menjaga keamanan, untuk menjaga keamanan listrik, keamanan gas ataupun barang-barang rumah tangga lainnya agar tidak terjadi hal-hal yang serupa. Begitu Ricky.